Eropa deh ya. Luar negeri lah, luar. Belgia, Atau Inggris, karena ada foto tentara Inggris, boleh di Inggris. Kok tapi ternyata lebih dekat lagi Belanda. ada bendera Belanda. Kemudian bahasanya kok bahasa Prancis. Nah pas kita buka Renggina. Assalamualaikum, Bang Andi Desviandi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di podcast ngomongin apa aja. Saya terima kasih nih Mas Pur sudah diundang. Per ngomong-ngomong kenal di mana nih? Kalau saya sih kenal sama Bang Andi waktu saya kecil udah tahu Astaga, tempat mancing ya? Tempat nyari ikan. Nyeser kalau dulu bahasa dulu nyeser. Ya, Bang, kita ngobrol-ngobrol dikit seputar profil Bang Andi deh. Bang Andi ini belakangan saya lihat kan rupanya selain sebagai CEO-nya sebuah institut IB Dharma Jaya. Iya. Nah itu ternyata nulis juga, ya Bang ya. Sudah berapa judul buku nih? Buku yang sudah ditulis sekitar 7. Banyak Bang. Tapi kebanyakan semuanya buku ilmiah. Juga terakhir juga karena risetnya kita nggak jauh-jauh dari cara berpikir atau sudut pandangnya Bang Andi. Saya cukup lihat di Facebook aja. Terakhir ini Bang Andi ada menyoroti sebuah rencana reshuffle sepertinya. Nah, Bang Andi ini ya bener nggak Bang? Bang Andi cukup menyorotin itu. Kayaknya ada satu yang disodorin kayaknya. Itu pun jadi pembicaraan di halayak ramai Ibu Risma ya. Kenapa Bang Andi? Iya. Jadi bukannya ikut-ikutan ya sebenarnya. Jadi orang kok menyinggung soal sisi politiknya kan. Ini nggak apa-apa, ya. Bebas. Ngomongin apa aja bebas. Justru tulisan Bang Andi di situ banyak politiknya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kita melihat kalau saya pribadi melihat bahwa diri saya ini adalah warga negara Indonesia. Iya, betul. Seorang warga negara Indonesia ini harus memiliki kecintaan kepada bangsa dan negara. Pasti. Wujud kecintaan kita itu macam-macam. Ikut turut serta dalam membenahi atau manage pemerintahan. Betul. Bisa di swasta, bisa di pendidikan, bisa di agama dan semua. Termasuk juga sebagai rakyat biasa. Berarti tadi sebagai eksekutif yang tadi itu ya. Kalau ini saya rasa saya sebagai rakyat biasa. Sebagai rakyat biasa. Saya melihat bahwa dalam di masa pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini kebetulan sekali Allah memberikan cobaan yang begitu berat, bukan hanya kepada Indonesia tapi kepada dunia global, yaitu dengan wabah pandemi COVID-19. Betul. Dan implikasinya sebetulnya kalau kita boleh jujur, implikasinya kan tidak semata kepada kesehatan, tapi juga ke ekonomi, sosial, politik, keamanan dan sebagainya. Nah, di sini mungkin barangkali yang saya lihat bahwa Tuhan mungkin sayang ya kepada kita semua. Betul. Kita diberikan cobaan, tapi juga kita diberikan juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya. Mengurai minimal. Betul. Mencari problem solvingnya gitu. Ya. Betul. Nah, di sini saya lihat bahwa memang di pemerintahan Pak Jokowi ini di kedua ini barangkali pada waktu pembentukan kabinet tidak pernah ada yang menyangka bahwa Indonesia atau dunia akan seperti ini. Betul. Nah, sehingga barangkali tidak sesuai dengan keadaan yang saat ini. Dengan apa yang direncanakan. Betul. Nah, manusia memang boleh
berusaha. Tapi apabila ternyata usaha tersebut gagal, dia harus bisa recover. Iya. Cakep. Filosofinya. Nah, Bang, dengan kondisi pandemi itu aslinya seseorang, karakter seseorang itu timbul, muncul. Dengan adanya permasalahan ditaruh di medan pertempuran, di situ karakter seseorang si A si B-nya muncul. Makanya itu tadi, ya itu prihatin juga mensos. Nah, makanya saya lihat Bang Andi kok konsen sekali memilihkan orang di situ, ibaratnya menyodorkan sosok. Benar nggak Bang? Nah, itu bagi Abang dan beberapa kalangan cukup teruji beliau ya. Nah, di sini apa nih ya ketangguhan beliau dalam hal ini, apa nih kira-kira bisa diceritakan? Saya mungkin ya secara spesifik kita bicara masalah menteri sosial. Menteri sosial, iya. Siap. Nah, kebetulan memang Indonesia ini kan lagi butuh seorang figur. Terutama untuk menteri sosialnya yang benar-benar satu, dia itu harus jujur. Betul. Dua, dia harus tegas. Tegas dalam artian dia harus menjalankan apa yang direncanakannya, konsisten dan harus berani mengatakan itu salah, itu tidak benar, itu tidak baik. Jadi harus jujur, tegas, kemudian dia harus responsif. Kenapa harus responsif? Karena kecepatan sangat dibutuhkan dalam merespon apa yang ada di masyarakat saat ini. Kecepatan merespon dibutuhkan. Jemput bola, bukan nunggu bola. Gitu. Nah, dan yang ketiga, yang keempat, dia harus berani mengambil risiko. Kayaknya sosok beliau ini ada di situ. Jadi itulah yang saya lihat. Kenapa Bu Risma yang saya anggap, kalau saya salah, yang saya anggap yang paling tepat, karena memang keadaannya, situasinya saat ini membutuhkan figur yang seperti itu, dan itu ada di Bu Risma. Kalau menurut saya, keras kan? Kalau dia marah bener. Kalau dia nangis, minta maaf, sampai sujud sih, bener. Dan dia cepat sekali apabila misalnya ada kejadian berapa kali kita lihat, misalnya kejadian gempa bumi atau misalnya kebanjiran, dia butuh cepat, responsif, mengambil keputusan, dia langsung terjun dan dia mengurai masalah langsung. Sampai berebut itu ya, berebut unit yang untuk tes itu dengan gubernurnya. Ya sudahlah, itu politis lah itu. Tetapi kan di sini dibutuhkan orang tepat untuk nanganin situasi kondisi yang sifatnya darurat begini. Makanya semuanya itu hal baru. Semua hal baru akan kita cari formulasinya. Itu tadi soal sorotannya tentang ini calon mensos, harapan kita kan gitu Bang ya. Tapi kan kita semua lagi tergantung pada takdir Allah. Pasti Bang. Tentunya tadi itu terkait dengan reshuffle ya, Bu Risma tadi ya. Aku juga menemukan sebuah foto mengenai ini nggak apa-apa Bang ya. Kaleng biskuit. Foto kaleng biskuit Monde biskuit. Itu apa penjelasannya? Meskipun saya sudah baca, pengen saya bagiin sama audiens nih. Monde biskuit. Kan ini penting Bang. Nah, dari Bang Andi Piye ini. Jadi filosofinya sebenarnya begini, bahwa sebuah kaleng Monde saja, kalau kita lihat dari jauh, kita akan berpikir bahwa itu adalah pasti buatan Prancis, Eropa, luar negeri lah, Belgia, atau Inggris. Karena ada foto tentara Inggris, dari Inggris. Tapi ternyata lebih dekat lagi Belanda. Ada bendera Belanda. Kemudian bahasanya bahasa Prancis. Nah, pas kita buka rengginang. Udah sering dibuka. Saya tuh udah mikir enak bener kan, banyak macam kan. Rengginang kan Jawa, kita bilang cuy. Jadi
Jadi maksudnya kita ini kadang-kadang suka melihatnya dari Cover. cover saja. Iya. Nah, kita tidak pernah mau mencoba melihat sebenarnya apa sih Isinya di dalam. Nah, sehingga kita kadang-kadang suka memberikan terlalu cepat memberikan Justifikasi. pendapat, ya. Oke. Tapi belum tentu pendapat itu benar. Iya. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang inilah sebenarnya barangkali apa ya, boleh disebut kelemahan atau memang sudah budaya kita gitu ya. Budaya. Netizen ini paling gampang menjudge orang. Nah, jadi don't judge the book from its cover. From its cover. From its cover. Tapi sebenarnya ada yang lebih lagi sebenarnya yang perlu kita apa ya, kita gali di dalam, bukan hanya sekedar kita menjudge orang atau menjudge sesuatu dari luar saja. Tapi sebenarnya yang paling esensial adalah pada saat kita bicara nasionalisme. Ya. Karena ini ada hubungannya dengan nasionalisme. Pada saat kita misalnya memboikot, memboikot produk A, gitu. Produk A. Misalnya luar negeri, gitu ya. Ya. Dengan segala macam alasan apapun juga. Mhm. Entah itu alasan nasionalisme, alasan agama, alasan politis dan sebagainya. Alasan loyalitas lah. Loyalitas dan sebagainya. Nasionalisme. Kadang-kadang kita sendiri lupa. Mhm. Kita bilang McD kita boykot, Aqua kita boykot, misalnya buatan-buatan apa di Johnson misalnya kita boykot. Oke. Kita lupa bahwa itu semua barangnya dibuat di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Dan pekerjaannya orang Indonesia juga. Nah, itu yang ngerjain kadang-kadang tetangga kita, saudara kita, om kita, anak kita, gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian apabila misalnya kita lakukan boykot itu? Sehingga bangkrut deh. Bangkrut misalnya. Pengangguran banyak. Nah, yang rugi siapa? Ya, masyarakat. Masyarakat. Imbasnya. Betul. Jadi kadang-kadang kita terlalu cepat mengambil Keputusan. terlalu cepat berasumsi tanpa kita pikir panjang. Betul. Sama kayak tadi itu monde itu. Monde isinya rengginang. Isinya rengginang. Kita mau boykot dia, ternyata isinya rengginang. Yang bikin itu tetangga kita, emak kita gitu kan. Bang Andi, memang saya tidak banyak untuk riset soal Bang Andi. Sekarang posisi Bang Andi ada di IB Dharma Jaya sebagai rektor kah atau apa? Betul. Saya mantan rektor. Sekarang ini saya rektor tahun 2006 sampai 2015. Sekarang ini saya ketua yayasan. Ketua yayasannya yang menaungi salah satunya Dharma Jaya. Menggantikan almarhum orang tua. Berarti salah satu bidang usaha atau bidang Dharma Jaya adalah salah satu bidang usaha. Bidang usaha, Ya, betul ya. betul. Salah satu bidang. Saya takut salah aja. Benar, salah satu bidang usaha dari yayasan. Yayasannya apa Pak? Alfian Husin. Alfian Husin. Nah, saya tertarik pada saat membaca lagi beberapa timelinenya Bang Andi. Bang Andi lagi promo sebuah buku kan. Saya mau lihat bukunya. Di situ ada judul namanya Jeda dan Secangkir Asa. Nah, di situ pun ada testimoni banyak tuh, foto-foto testimoninya. Ada Menteri Agama, ada politisi PDIP, ada dari Unila, ada mantan Kasal. Pokoknya banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan dukungan atas rilisnya. Bahkan sekarang itu periode diskonnya masih berlaku nggak itu? Iya. Kira-kira harga bukunya berapa Mas Bu? Ya tidak sampai 100 ya. Tidak sampai 100. Satu perak pun tidak sampai 100. Tidak sampai 100. Artinya Mas Bu ngikutin semua. Iya. Ketinggalan saya Mas Bu. Bang, itu masih nggak berlaku diskonnya? Masih tahun ini. Oke. Kami ucapkan selamat atas rilisnya itu. Mudah-mudahan kali ini bisa dikasih kesempatan untuk bedah buku sedikit. Boleh ya Bang ya? Insya Allah. Nah, ini kesempatan ini boleh kita mainkan boleh. sedikit aja. Bang itu menceritakan atau
kalau nggak salah itu adalah kumpulan buah pikiran. Buah pikiran. Betul Bang? Betul. Nah, boleh di share ke kami. Iya. Kayaknya ada beberapa tentang ekonomi atau apa. Politik? Monggo. Pasti. Pasti. Iya. Orang berpolitik juga. Jadi emang buku Jeda dan Setangkir Asa ini saya merupakan buah pikir atau kumpulan tulisan-tulisan saya Baik. di berbagai media, Mhm. baik sebagai berbentuk opini maupun tulisan lepas. Ya. Nah di situ memang saya kebetulan memang walaupun basic saya ekonomi, Mhm. tapi memang saya senang memperhatikan politik, Politik. misalnya sosial, Betul, betul, betul. kesehatan, termasuk juga pendidikan sudah pasti. Nah, jadi di situ ada beberapa beragam tulisan, baik itu masalah BUMN, masalah UMKM, masalah BUMDes, masalah politik, tapi politik yang positif ya, Ya, ya. sosial, pendidikan dan sebagainya. Ada hampir sekitar 200 halaman lebih. Oh, 200 halaman. Baik. Itu tidak semuanya tulisan saya, itu hanya sebagian kecil dari tulisan-tulisan saya yang dikompilasi. Itu dari sejak bertahun-tahun yang lalu ya, sampai terakhir. Oke. Dimana saya tulis itu pada saat saya lagi ada ide atau saya mendapatkan sebuah masalah Ya. atau saya melihat sebuah fenomena. Sebuah fenomena. Keluarlah buah pikiran itu bahasanya. Oke. Nah, jadi ada orang berpikir saya ini sebenarnya terus terang aja adalah diehardnya Pak Jokowi. Saya sejak 2012 mendukung beliau, Betul. 2014 dan 2019. Walaupun 2012 berarti gubernur. Gubernur. Iya, 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 iya. di situ yang saya pertama kali ikut pemilu. Sebelumnya nggak pernah ikut. Ikut pemilu sebagai Nyoblos. Nyoblos. sebagai Sebelumnya saya tidak pernah ikut pemilu. ini muncul kesadaran baru nih. Kesadaran baru. Jadi saya hanya walaupun nggak pernah kenal, termasuk juga sama Bu Risma, kenal juga enggak, Betul. juga nggak Nah. kenal. Gitu ya. Saya hanya ingin mendukung orang-orang baik untuk bisa menjadi pemimpin di negara ini. Pilihan harus ada, Pilihan harus ada. Jangan Kita- sampai terlambat. jangan sampai terlambat, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Pemilihan, jadi kita memilih dari terbaik dari yang terburuk sekalipun. Dari yang terburuk. Kalau kita suruh milih, paling sedikit mudaratnya. Itu saja. Jadi nah, walaupun saya adalah pendukung beliau, Ya. tapi ada beberapa misalnya kebijakan yang tidak sejalan sama Sejalan, saya. ya. Saya mengkoreksinya dengan tulisan. Oke. Ada kan kebijakan Banyak. yang masih Ada belum pas? beberapa. Itu nasional apa? Nasional, Oke. saya nggak. Gak apa-apa. Boleh Pak. Karena yang bisa disampaikan ke kita apa Pak yang Salah satu sekiranya contoh masih misalnya belum pas. BUMN. Oke. Saya menulis apa yang saya tidak menyalahkan, tapi membayangkan keadaan saat seperti ini seharusnya dilakukan seperti ini supaya menjadi seperti ini. Riset penting kan? Jadi tidak, dan mohon maaf kritiknya bukan nyinyir ya. Oh, iya. Salah itu enggak. Nah, iya. Nggak ada gitu. Betul, Saya betul. satupun tulisan saya nggak ada yang nyinyir atau maki-maki atau apapun juga. Nggak ada. Apa itu? Peraturannya kah atau Tata undang-undang? kelolanya, Tata kelolanya. undang-undangnya. Iya. Nah, Tata jadi- kelola itu kan otomatis didukung oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang supaya berjalan sesuai dengan rule-nya. Oke. Dan kemudian saya melihat ya alhamdulillah sekarang yang saya tulis misal 2 tahun 3 tahun yang lalu misalnya gitu ya dijalankan. Koreksinya dilakukan atau gimana? Saya tidak yakin bahwa itu karena dari tulisan saya loh. Tapi artinya saya melihat bahwa apa yang saya buat Pikiran sama Sama pikiran. dengan apa yang diputuskan hari ini. memutuskan. Termasuk masalah tata kelola pangan. Ya. Saya dulu sudah menyampaikan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki BUMN
khusus pangan dari hulu sampai ke hilir. Apa itu Pak? BUMN yang khusus pangan ini apa? Ternyata wujudnya sekarang. Nah sekarang itu sudah kan dengan rencana merger beberapa BUMN, ada misalnya perhutani, ya kan, macam-macam gitu kan, Macam-macam. pertani dan sebagainya gitu kan. Ya. Itu kan ada beberapa tuh, ada ikan, ada apa gitu. Ya. Nah, itu sekarang sudah mulai di merger, yang menangani dari hulu sampai ke hilir. Baik. Cuman walaupun tidak 100% idenya sama, tapi Iya, gagasan itu ternyata gagasannya. sejalan. sejalan. Nah, ya mudah-mudahan itu dari Bang Andi itu. Enggak mungkin. Tapi saya melihat begini, sebenarnya saya sangat meyakini bahwa Presiden, pemerintah selalu memiliki niat yang baik untuk Betul. semua rakyat. Itu dia. Paling penting. Saya paling penting itu saya. Iya, iya. Kan mantap. Betul. Cuma masalahnya kita dalam melaksanakannya, mengeksekusinya tidak mudah. Iya. Saya membayangkan begini, kita memimpin sebuah perusahaan. Betul. Pada saat kita melakukan pembenahan itu tidak mudah. Walaupun itu milik kita sendiri. Nah, Apalagi negara yang beragam dan juga beragam pemangku kepentingan, beragam latar belakang politik dan sebagainya. betul. Itu tidak mudah. Jadi saya meyakini bahwa pemerintah apapun yang mereka lakukan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Kalau kita anggap bahwa tidak bisa memenuhi seluruh harapan kita, ya wajar. Karena tidak akan pernah manusia itu Terpuaskan. Tidak. Betul. Dan tidak akan pernah juga ada sebuah pemerintahan manusia ataupun siapapun pemimpin yang sempurna. Betul. Iya. Tidak ada yang tidak resisten. Tidak Pihak dimanapun, sehebat apapun. di Inggris, Iya. Turki Arab, hancur. Dimanapun. semua. Nah, tantangannya kita ini ternyata jauh lebih besar. Karena apa? Beragamnya Suku. tadi. Iya, luar. Benar nggak Bang? Tetapi diatur Iya. dengan undang-undang yang sama. Iya. Itulah bernegara. Orang kalau taman kembangnya cuma warna kuning doang kan nggak indah. Kalau warna-warni, Iya. waduh. Lu Coba kalau Iya. muka lu sama gue sama semua, Wah. kita mas semua sama. Nah itu dia. Jadi semuanya Bingung. sama. Lo nggak mau kan? Oh, Indah. Betul. Jadi barangkali mungkin kita juga sama-sama harus diingatkan kembali termasuk Iya, saya Iya. bahwa orang selalu berkata bahwa saya begini karena keadaan, saya begono karena situasi. situasi. Ada Selalu- alasannya. Selalu aja ada alasan. Betul. Dan alasan itu nggak pernah kembali ke diri kita. Itu yang Kenapa selalu dicari di luar? selalu dicari di luar. Itu karena macet, itu karena saya kurang perhatian, saya tidak diingatkan. Selalu saja Kambing hitam. kambing hitam yang kita cari. Padahal kambing hitam juga bermahal ya sekarang. Dan susah. Jadi, Ih dari kami sih. susah sekarang. Iya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebenarnya kita selalu cari yang satu cari kebahagiaan, Ya. Ya itu. ada yang cari kesalahan. Nah itu dia. Selalu cari kebahagiaan dan cari kesalahan tuh di luar. Lu kalau bahagia di mana? Oh, kalau saya jalan-jalan ke Paris. Kalau saya naik gondola di mana tuh? Venesia. Venesia. Iya, the Venesia. Dengan istri yang cantik dan segala Oh, macam. Ya kan? yang orang Italia itu. Italia. Dia mau mantap. Wah. Iya Tapi- ada story tuh ya kita lihat. Tapi pas sampai sana cuma sebentar habis foto begitu lagi. Kemudian cari lagi. Oh, barangkali bukan itu. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan saya mana? Oh, kalau saya bisa foto dengan Trump misalnya. Donald Trump. Donald Trump. Udah foto juga sama. Terus kita Nggak cari ketemu. nggak ketemu. Begitu juga dengan kesalahan. Kesalahan.
kita selalu cari kesalahan itu di luar, cari salah orang lain, salah Iya. presiden, salah menteri, salah gubernur, salah si fulan. Oh iya. Betul. Nggak pernah nyari kesalahan Kalah diri sendiri. Asik nih, mantap nih. Wah. nggak pernah. Coba bayangkan, saya masih ingat misalnya kita pada saat sekolah dulu Betul. terlambat terus, No. selalu diserap sama guru. Iya. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Nah, Supirnya kenapa? kesiangan. Nyalain orang. Ibu saya lupa bangunin. Iya Ji. Sarapannya terlambat. Ada aja. Ada aja. Betul. Ada aja. Tapi nggak pernah kita bilang iya saya salah. Saya lain kali Nggak ngulang. Nggak ngulang lagi. lebih pagi. Nggak pernah. Datang lebih pagi. Nggak pernah. Pasti akan selalu ada Kambing hitam. kambing hitam. Banyak kempes lah, apalah, Selalu dicari. selalu dicari. Nah, jadi kuncinya sebenarnya kalau ini menurut saya itu ada di hati kita. Galilah kebenaran itu ada di Di dalam dalam kita. hati diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita mau happy kalau kita senang, makan warteg di pinggir jalan aja udah happy, sudah bahagia. Iya betul. Betul ya? Setuju Pak. Setuju. Setuju banget. Setuju. Ngerokok di sini nggak ngopi pun asal bisa ngobrol sama Mas Pur sama Nah, si udah keren banget. Bener kan? Iya, Bener. betul. Itu saya melihat apa yang terjadi di saat ini, di masa-masa ini, Masa-masa sekarang ini. lebih ke sana bahwa kita bukan lupa sama Pancasila Iya. kalau menurut saya, tapi kita sudah lupa dengan jati diri kita, Dengan kita diri lupa sendiri. dengan diri kita. Kalau kita ingat bahwa kita berada di sini saat ini bisa makan enak karena ada pejuang-pejuang Pejuang terdahulu ya. yang terdahulu, kemudian yang menciptakan yang namanya Pancasila. Pancasila. Kita pasti ingin tahu kenapa ya Pancasila itu bisa membuat Indonesia seperti ini. Kita akan gali sendiri. Oh, karena di situ ada ketuhanan yang maha. Iya. Kita Yang mau- gali Mas bener yang Mas. menjamin kita untuk bisa bertuhan Benar. sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, bebas. Bebas. Betul. Wow. Kemanusiaan yang beradab, ya kan? Manusia yang adil dan beradab misalnya itu. Persatuan Indonesia. Dia tahu kita kita bisa bersatu saat ini karena ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Karena kita disatukan oleh Negara Kesatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Berarti kita harus memanusiakan orang lain. Oh. Berbagi kita harus kemanusiaan. Wah. Yang rame-rame ribut-ribut ini juga sebenarnya nggak perlu lagi kita. Kenapa? Karena ada sila keempat. 4. Musyawarah perwakilan. Sudah ada loh. Disuruh kita musyawarah. Kita sudah wakilkan. Iya. Untuk apa? Iya. Keadilan sosial. Kenapa misalnya kita anggap bahwa kok kenapa belum adil juga? Barangkali ada yang salah dari semua tadi. Nah, Mungkin kita bertuhannya, kita beragama tapi tidak bertuhan. itu dia yang Iya. yang Sehingga Allah kondisi. marah sama kita, barangkali itu menegur kita. Jadi Itu kan jadi kadang-kadang kalau saya dulu waktu masih kecil, Ya. orang tua kami itu begitu ketat sebenarnya di agama. Kalau enggak ngaji, itu kita dipukulin pakai Watan. Mistar. Ya, betul. kalau kemudian setelah misal ini kita ikut pesantren bilang dan norma-norma agama dijalankan terus. Artinya kita selama hidup kita ini selalu berhubungan dengan agama. Kita berbuat baik, kita tersenyum, itu adalah Ibadah. Ibadah. yang diajarkan
diajarkan oleh agama kita. Agama kita mengajarkan rahmat untuk semesta. Seluruh alam. Seluruh alam. Jadi ajaran yang kita dapatkan sejak kecil itu kemudian terdistorsi Iya. di dalam perjalanan waktunya. Kemudian setelah itu kembali lagi kita menyalahkan keadaan. Selalu kita salahkan keadaan karena nggak ada P4, karena orang tua sibuk sendiri dan sebagainya. Selalu itu yang Cari kambing hitam lagi, selalu kambing salah. kembali lagi menyalahkan Iya. lagi gitu. Kita selalu menyalahkan orang lain. Sepertinya Pancasila itu dibuat itu adalah kumpulan konsep-konsep Konsep. terbaik kayaknya. Benar nggak Pak? Nilai-nilai Nilai-nilai. terbaik itu dikumpulin di situ. Sepertinya sudah global deh, seluruh ini sudah tercakup semua, Iya. bahkan seluruh baik itu seluruh etnis maupun sampai agama. Bangsa Semuanya Indonesia, seluruh terserap di bangsa. situ. Kan cukup ideal. Ideal. Kalau mau sempurna, Oh, tidak ada nggak yang sempurna mungkin. kan, Ya. cukup ideal. Kan begitu, sehingga kayaknya kita bukan istilah Pancasilanya yang perlu diingat, tetapi nilai-nilai kebaikan tadi. Betul. Bukan istilah Pancasilanya, yaitu konsep Konsep. sudah, konsep bernegara kita. Tatanannya ya harus. Yang harus kita terima sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, berarti nilai-nilai. Nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai itulah sebenarnya yang harus kita gali, yang kita harus tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati dan pikiran kita. Jadi percuma kalau kita hanya hafal. Tadi kembali lagi saya bilang kita nggak perlu, kalau kita memang cinta pada tanah air kita cinta pada agama kita pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau belum tidak pernah kita pelajari, kita akan cerita. Ya. Kenapa Pancasila itu begitu saktinya? Nah, Ya kan? ini menarik. Nah. Iya. Itu tadi bahwa ternyata gitu Pancasila ini yang mempersatukan bangsa kita, yang membuat kita ini dari yang beragam bisa bersatu dan sampai saat ini tetap eksis. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya saya bilang tadi, tantangan negara lain mungkin mereka homogen. Iya. Bahasanya Bahasa sama, sama. sukunya sama. Nah, kita ada politisi, Iya. ada Melanisia, bener nggak, segala macam dari Nama buah aja beda-beda. ya kan, sampai antara Bahasanya ratusan. Iya, sampai antar provinsi aja pakaian adatnya, Beda. adat istiadat beda. Jawa sekul. Makan. Hal itu aja membuat kita sendiri mestinya lebih pride, Pak. Benar nggak, Pak? Kita kurang bersyukur kan? Nah, ya kan. Sepertinya. Alhamdulillah, ini dalam rangka menumbuhkan ini. Biar ada kesadaran tuh ya. Sebenarnya kita kurang bersyukur. Ya. Dan Allah Syukur nikmat. marah sebenarnya orang yang tidak pernah bersyukur. Murka. Jadi saya melihat begitu ya. Jadi Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan segala macam keragaman. Betul. Kalau Tuhan mau, Dia ciptakan semua sama bisa. Semua bisa. Iya, betul. Dia ciptakan. Sunatullahnya begini. Iya. Karena memang di sini kita diminta untuk bisa berkenalan, Saling mengenal. mengenal. Iya. Kok beda ya? Otomatis ada penasaran, pengen saling kenal. Berkenal. Coba kalau sama aja, asal ketahuan lah. Ngapain sih itu? Gua sama dia sama sifatnya, sama. Ya ngapain lagi? Segalanya sama-sama. Untuk apa? Nggak pengen tahu kita, nggak pengen belajar. Kalau ada bedanya, mau tahu Mas Bu? Iya. Oh beda ya, anak gitu. Oh kita belajar. Oh begitu ya. Oh iya. Oh gitu saya belajar untuk memperbaiki saya. Senyum itu hampir hilang, Bapak. Senyum kita ini Ibadah itu senyumnya. padahal itu karakter. Padahal dulu Karakter terkenal bangsa kita. bangsa Indonesia itu bangsa yang murah senyum, Murah senyum. gotong royong luar biasa, Nah, tepos liro. Yang sangat, yang kita di krisis ini respect. Betul. Rasa respect itu krisis.
Kenapa berlomba selalu, kompetisi selalu dikedepankan? Nah, Kenapa nggak kompetisi sama dirinya sendiri? jadi saya juga Iya. membuat sebuah opini Oke, salah asik. satu masalah pendidikan sebenarnya. Siap. Dulu saya sempat Berarti mancingnya pas ini ya? mancing, bahwa Indonesia ini perlu sekali merubah sistem pendidikan Pendidikan. nasional. Bukan setengah-setengah, tapi mulai dari sejak lahir sampai ke dia Ekstrim berarti ini. Iya, ekstrim. Karena ini warisan sih ya. Warisan. Pendidikan kita ini warisan dari kolonial. Koloni. Betul Pak. Jadi saya sangat setuju sama Mas. Apa itu? Jadi kita dari kecil selalu dipaksa tanda kutip untuk berkompetisi. Kompetisi. Iya. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah diajarkan nilai rapot kamu berapa, kamu Ranking ranking berapa, berapa, kamu sekolah di sekolah. Saya miris itu Pak. Kalau nilainya kecil nggak gue kasih ini, ya Allah. Kompetisi harus di Saya sekolah. pernah mengusulkan dulu bahwa mulai dari kelas 0, dari 0 umur 0 sampai umur SMP sampai umur 14 tahun tidak ada ujian. Apa ini? Jadi oh gitu, nggak ada Tidak ujian. ada ujian. Mhm. Karena masa-masa itu adalah masa-masa di mana anak-anak membentuk Bentuk karakternya. karakter. Masih Jadi lumayan. yang kita bekali, yang kita bimbing, kita tumbuh kembangkan adalah minat bakat dan karakter. Karakter. Berarti sampai lulus SD ya? Sampai lulus SD, sampai kelas 2 SMP. 2 SMP itu ya? Kelas 2 SMP. Sampai di mana dia benar-benar sudah merasakan bahwa oh iya, saya lebih suka dengan art misalnya. Lukis. Broadcast Broadcast. misalnya gitu ya. Melukis, Mhm. kedokteran, Mhm. Science ya? science dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Iya. Karena umur 12 tahun itu adalah menurut saya Mencari. golden age. Golden age. Itu mencari jati dirinya. Betul, betul, betul. Anak, coba kita perhatikan anak kita. Umur 1 sampai 3 tahun dia senangnya misalnya sama bobo misalnya. Iya. Mhm. Berapa bulan kemudian dia senangnya sama karakter apa ya? Animasi apa? Animasinya. Animasi. Ya, komik apa? Kemudian mobil-mobilan. Hmm. Tiba-tiba besok apa ya? Bola. Ya. Tapi kalau sekarang bang, anak-anak kecil saya, kamu gede mau jadi apa? YouTuber bang sekarang. Ya. Iya benar ya sekarang Iya. anak-anak rata-rata. Tapi itu hanya sesaat. Saat. Karena butuh Itu waktu, tren itu. butuh waktu, nanti disampaikan pada suatu saat dia oh iya yang paling cocok bagi saya adalah ini, Mhm. sehingga dia benar-benar menekuni yang dia sukai, yang dia cintai dengan sepenuh hati. Betul, betul. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah karakter. 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 Membentuk Bahwa karakter. saya sudah sampaikan sekitar 10 tahun yang lalu di beberapa tulisan saya mengatakan bahwa sooner or later Indonesia akan kehilangan jati diri. Jati. Sooner or later kita kehilangan Jati jati diri. diri. Iya. Kehilangannya dari mana saya bilang? Mau dimulai dari Pendidikan. anak kita. Berarti pendidikan. Dari pendidikan. Dari pendidikan itu yang harus dirubah konsep. Itu jadi mungkin Mas Kur ingat ya waktu masih kecil Mhm. kita pas liburan ketemu sama saudara-saudara, Iya. sama om, tante, sama ponakan, sama sepupu segala macam. Kira-kira yang pertama kali tanya sama om dan tante kita apa? Kelas berapa? Terus Ranking berapa? nah, Itu yang kesalahan. dari dulu sampai sekarang, dan itu yang saya terapkan pada Tapi benar anak nggak? saya. Jawaban apa? Betul nggak? Betul sekali. Emang ironi itu betul nggak? Betul. Ada kan ironi itu Sehingga memang. apa? Mendarah daging Ada itu. dari saudara-saudara kita yang tidak mau ketemu dan mengobrol. Nah, Karena Jadi nilainya. minder. jadi di situ adrenalin mendidih. Nah, saya kok nggak unggul nih sebagai individu, betul nggak Pak? Kemudian kecil hati, Kecil hati, minder. geser. Akhirnya dilampiaskan di gadget. Ya. Akhirnya Dia mencari kompensasi di luar pelarian. Nah, supaya diakui oleh teman-temannya yang nakal. Saya sudah rasakan waktu kecil bagaimana
jadi anak kutip baik, anak kutip nakal, mengalami, sehingga itu akhirnya membekas di saya. Dan gimana saya harus mendidik anak saya. Ya, di situ ada traumatik kita sendiri, berjanji pada diri sendiri. Jadi saya tidak mau mendidik anak. Nah, dengan adanya sekarang ada diangkatnya Pak Mas Menteri yang baru ini, apakah itu sudah tercapture oleh mereka? Boleh jujur ya? Nggak apa-apa, iya dong. Belum. Karena sama seperti misalnya saya mengatakan pada saat kita tunggu dokter, Mas Pur, saya kesini mau periksa. Sama Mas Pur, ya kamu sakit apa? Saya bilang saya sakit kepala. Sudah berapa lama? Sudah 2 hari. Sakit kepala di mana? Nyut. Oke. Dah, kamu gimana? Ya, oke. Berarti diagnosanya, analisanya belum komprehensif. Betul nggak? Harusnya. Nah, cuma kembali lagi, memang ini tidak akan populer. Kita merubah sistem itu nggak enak. Betul. Pasti akan banyak resistensi, penolakan. Di zona nyamannya itu mereka terganggu. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa instan. Jadi pasti sang menteri misalnya gitu akan gampang. Kalau sudah ini butuh waktu lama, banyak yang tidak suka, kemudian juga nanti yang akan menikmati itu mungkin 10 tahun lagi bukan saya yang dapat nama mereka, ya. Kemudian sehingga itu akhirnya membuat mereka melihat, mereka mencari program-program yang soft, yang soft, yang sifatnya itu mudah diterima oleh transisinya, kan begitu. Jadi pernah dengar kurikulum 2013? Saya kurang tahu, boleh ceritain. Jadi saya menyampaikan konsep ini sebenarnya dalam baik, oke. 10 tahun lebih, 15 tahun lalu. Oke. Bahwa konsep pendidikan nasional harus dirubah dari yang tadinya berbasiskan kepada nilai dan hasil akhir menjadi sebuah proses. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang namanya kompetisi. Tidak ada kompetisi. Tapi kompetensi di kompetensi itu akan mengikuti dari proses tadi, di mana prosesnya tadi minat bakatnya, kemudian karakternya, karakter dan akhlak daripada anak-anak ini dijaga sampai dia umur segini. Kemudian misalnya dari konsep dari teaching learning center menjadi student learning center, di mana pusatnya itu bukan lagi seorang guru sebagai atau lecturer sebenarnya pendidiknya, tapi siswanya sebagai lecturer bukan yang menjadi titik utama pusat. Jadi gimana si anak ini yang lebih banyak mengeksplor subjek. Betul. Bukan lagi objek. Bukan objeknya sifatnya dikasih dogma, dikasih diisi saja, tetapi digali supaya dia keluar semua potensi yang ada, semuanya terserap. Kemudian dari situ kita bisa menilai bahwa si A ini, dia lebih suka sini, minatnya ini, jiwanya ya ada begini. Jadi sehingga si guru, si pendidik ini tahu persis apa needs dari si siswa, apa problem dari si
Iya, iya. Karena setiap siswa itu berbeda masalahnya, berbeda needs. Mas, needs-nya berbeda, talentanya Talentanya. karena dia itu gift yang dia miliki itu memang masing-masing personal. Personal. Itu. Nah, kalau sudah personal itu akankah pengelompokannya nanti itu tidak malah sulit? Kira-kira Nah, bagaimana? jadi saya pernah mengusulkan gini, kelasnya, siswanya yang pindah, bukan kelasnya pindah. Siswanya yang pindah. Dikelompokkan dengan interest yang sama. Jadi setiap ini dia pindah. Jadi bukannya gurunya yang pindah, stay siswanya, ini enggak. Siswanya yang pindah. Oh, gua Kalau misalnya dia dari sana senangnya pindah. di biologi, gitu kan. Dia ke Kelas biologi. Dia pindah ke kelas biologi. Terus kelas yang campur tadi itu menjadi apa? Ya itu ada, misalnya ini yang general, misalnya Ya. untuk wawasan kebangsaan, Iya. atau misal pendidikan karakter apa gitu. Jadi ada subjek-subjek yang memang umum yang merupakan basic itu tetap sama. Ini enggak jalan seperti itu, enggak. Ini konsep dari Bang Hadi seperti itu. Iya. Jadi itu Dari mana Bang Hadi lihatnya? saya kan gini, Kan ini pendidik memang, saya tahu kan memang pendidik ya harus kita kan sering melihat sistem pendidikan di beberapa negara. ya. Jadi kita lihat, oh ini yang cocok, oh ini cocok, ini enggak. Nah kemudian kita lihat dengan ada yang saat ini gitu. Nah waktu 2013 itu sebenarnya konsepnya itu awalnya itu persis seperti apa yang saya dan sebagian beberapa akademisi yang usulkan. Tapi karena tadi guru-guru yang supaya cepat selesai nanggung. Nah, saya salah satu yang juga tidak setuju dengan kurikulum 2013 diluncurkan karena nanggung. Nah, terbukti kemudian kan akhirnya kan di Revisi. jadi betul memang karakter ya. Tapi kan aneh, tidak bisa dong misalnya matematika di blended dengan karakter. Kenapa? Karena ada ujiannya juga. Kalau ujian itu ya Nilai lagi. gitu. Balik lagi ke nilai. Karena saya sangat yakin gitu ya, kalau semua manusia ini punya standar intelijensia yang berbeda, tapi ada minimum standarnya. Ya. Kalau dia misalnya IQ-nya itu di atas 80, pasti lulus lah. Betul nggak? Betul. Jadi kalau A1 itu yang cuma berbeda, yang perbedaannya adalah apa? Si A dia lebih cepat, Ya. yang ini dia lebih lambat, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Kita tidak duluan lulus kok. Kita tidak tinggi-tinggian nilai kok. Betul nggak? Ya. Nah kemudian yang lainnya lagi adalah bahwa si anak ini diajar menghargai sebuah proses. Itu yang tidak punya. Proses itu Mas Bro. Dan itu bagian daripada karakter diri. Betul. Sehingga, nah dulu saya berulang-ulang saya sampaikan prediksi saya waktu itu 10 tahun lebih yang lalu. Saya bilang gini, jangan kaget. 2008 lah, Iya, 2008 ke saya bilang jangan nanti kaget apabila nanti akan kita temukan pembegal masih anak-anak, pencuri masih anak-anak, maling masih anak-anak, pemerkosa masih anak-anak, Di bawah umur semua. koruptor juga muda. Nah, itu apa triggernya Pak? Terbukti sekarang. Iya. Terbukti ya, terbukti. Nah karena tadi saya bilang kita lupa bahwa yang paling utama Proses. itu proses Proses karakter. yang membentuk sebuah
karakter. Nah, saya bilang waktu itu bahwa di negara-negara maju, misalnya contoh Jepang, itu mereka tidak lagi melihat nilai. Kalau misalnya kita daftar nih menjadi karyawan, mau dia dari lulusan Harvard, Tokyo University, atau Universitas Pancasila misalnya gitu, nggak peduli. Yang penting standarnya bahwa dia harus lulus dari Tes. satu misalnya perguruan tinggi. Mau lulus dari mana aja nggak masalah. Ya, ya. Tapi yang menentukan dia terima atau tidak adalah satu adalah wawancara, yang kedua adalah semacam psikotes atau Psikotes. apa. Tapi bukan tinggi-tinggian nilai. Bukan atau dari kampus ternama sekali. Berarti yang paling konyol saat ini adalah berambisi nge-ranking kompetisi. Yang Bang Andi pengen ngebagi apa nih untuk sebagai penutup? Ya, saat ini kan Indonesia ini sedang dalam Ujian. yang cukup berat. Bersedih. Saya juga pernah menulis masalah ini bahwa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Apakah setelah ketemu vaksin juga akan selesai atau tidak? Tidak jaminan. Jaminan. Dan itu butuh waktu untuk recover. Betul. Nah, untuk bisa recovery itu butuh kebersamaan kita semua. Wah, itu yang mahal saat ini. Kalau kita cinta dengan negara kita, cinta kepada agama kita, cinta kepada keluarga kita, Yuk, cinta kepada nenek moyang kita dan masa depan kita, betul. mari kita sama-sama Bersama-sama. bergandengan tangan. Yuk kita putus mata rantai COVID-19. Kemudian yuk kita sama-sama bergandengan tangan membenahi, memperbaiki ekonomi kita, sosial kita, keamanan kita bersama-sama. Bersama. Kebersamaan. Jangan sampai hilang jati diri kita. Jati diri. Ya, karena itu merupakan jati diri bangsa kita yang kita Ya, betul. yang kita dapatkan loh, Oh iya. yang kita yang diwariskan sejak zaman dahulu. Itu diwariskan. Betul. Jangan buang itu Iya. dari negara kita. Luar biasa. Bang Adi, terima kasih banyak sudah ngobrol panjang lebar. Terima kasih. Isi apa buah pikirannya luar biasa. Bang Adi, terima kasih. Kita salam Salam. sehat